1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 49 kita akan baca. 1, 2, 3. Saya akan mulai. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. 43. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. 49. Ayat 51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dipunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab mengatakan hari itu Goliat muncul dan tidak ada seorang pun yang berani. Tapi saya berdoa, saudara, ini tidak akan terjadi di masa ini. Kenapa? Saudara, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saudara batu itu diarahkan kepada dahi Goliat? Saudara, ada tanda dari sebuah bilangan di dahi 666. Saudara, ada sebuah spirit yang bergerak hari-hari ini. Saudara, ini bukan cuma pada masa Daud, tapi hari-hari ini. Spirit itu bernama spirit antikris. Tapi saya mau katakan, saya dan saudara bukan orang yang ditaklukkan. Saya dan saudara tidak akan pernah diam. Hari itu, saudara, Alkitab mengatakan Saul, seluruh orang Israel ketakutan. Mereka cemas. Saudara, bukankah hari-hari ini ada sebuah ketakutan dan kecemasan yang sedang melanda kota ini, yang sedang melanda negeri ini? Mereka bukan cuma ketakutan, tetapi Alkitab membahasakannya dengan sangat ketakutan. Tetapi di tengah sangat ketakutan itu, ada seorang pribadi. Orang itu bernama Daud. Orang itu tidak takut apapun. Kenapa, saudara? Di tengah kediaman para raja Saul dan para tentara, muncul seorang pribadi yang telah diurapi roh Allah, dan dia maju. Saya berdoa, inilah yang akan terjadi pada masa-masa ini. Justru pada hari-hari ini kita tidak akan tinggal diam, apalagi tinggal dalam ketakutan, apalagi tinggal dalam kecemasan. Karena firman Allah menjanjikan kepada kita, hai umat Tuhan, jangan takut. Jangan takut, percaya saja Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah kota benteng. Tuhan adalah menara kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Di sebelah kanannya setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah menyampaikan kepada saya dan saudara, Tuhan adalah tembok berapi di sekeliling umatnya? Mana yang engkau percaya? Fakta hari ini atau firman yang dia sampaikan akan menentukan seberapa kuat, seberapa kokoh, seberapa engkau berani berdiri. Haleluya. Hari-hari ini justru saudara, kesempatan ini Goliat
seakan-akan membuat Israel terpojok. Tapi kesempatan, justru masalah ini akan menjadi sebuah kesempatan di mana kemenangan terjadi. Oh, apapun yang memojokkan engkau hari ini justru akan menjadi cara Tuhan untuk membalikkan keadaan dengan membuat kemenangan dalam hidupmu. Itu yang harus engkau yakini. Itu yang harus engkau percayai. Orang benar hidup oleh iman. Oh, come on. Bangkitlah jemaat Tuhan. Bangkitlah dengan keperkasaan. Bangkitlah dengan suara Tuhan. Jangan takut. Memang ini yang akan terjadi. Oh, apa yang kita dengarkan hari ini, yang kita saksikan hari ini, yang sedang terjadi hari ini, saya mau katakan, berita buruknya ini belum seberapa. Ini belum seberapa. Saudara, itulah sebabnya saya dan saudara harus benar-benar bersandar kepada firman-Nya. Percaya kepada firman-Nya. Paulus mengatakan, kamu bukan hidup karena melihat, tapi kamu hidup karena percaya. Semua anggota tubuh dan indera dari seorang yang bernama Paulus digerakkan oleh yang namanya percaya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, jangan takut dengan keadaan ini. Katakan, aku adalah penakluk raksasa. Amin. Oh saudara, kalau ini tidak kita bangun, kita akan dipermainkan. Saudara, hari-hari ini bukan masa yang mudah. Pada masa-masa terakhir, ya saudara, akan terjadi masa yang sukar. Ini mulai diberitakan hari-hari ini. Oh, untuk melegitimasi firman Tuhan, ya dan amin. Berbahagialah saya dan saudara yang hidup dari firman-Nya. Engkau hidup bukan dari roti coklat. Katakan, engkau hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan, engkau hidup bukan dari roti saja, tapi dari hidup dari firman. Itulah sebabnya saya gregetan. Saudara, kenapa? Saudara, hari-hari ini yang terjadi adalah dua. Alkitab mengatakan yang mundur, yang takut adalah apa? Coba kita lihat. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke 13-14. 1 Samuel 16 ayat 13-14. Ada dua kondisi yang bertolak belakang. Yuk, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Skip yang ini saudara. Maksud saya, ini bukan Tuhan, bahasa Indonesia begitu terbatas. Roh jahat yang daripada Tuhan, ini maksudnya roh jahat ini Tuhan izinkan. Saudara ya, kenapa? Akibat dari mundurnya roh Tuhan, maka roh jahat yang hadir. Ada dua kondisi. Ayat 13 ini ironis sekali. Ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi yang kedua, ada orang yang di mana Roh Kudus mundur dari dalam hidupnya. Siapakah yang bangkit pada saat Goliat muncul? Orang yang dipenuhi Roh Tuhan. Ada dua kondisi yang bertolak belakang hari ini. Mereka yang akan menjadi penakluk raksasa, dia akan tetap berjalan dalam iman, dalam ketaatan, adalah mereka yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Tuhan. Tetapi mereka yang ketakutan, kenapa Saul ketakutan? Karena Roh Tuhan telah mundur dari hidupnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bukti orang yang sangat ketakutan, terus menerus ketakutan, hidup dalam ketakutan, karena Roh Tuhan tidak ada lagi di dalam hidupnya. Hari ini Tuhan memberikan kepada saudara
bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan ketertiban, kuasa, kedamaian, dan damai sejahtera. Ada dua kondisi, saudara. Apa yang membuat Alkitab bilang 1 Samuel 6, berkuasalah roh Tuhan. Saya dan saudara hari-hari ini sangat penting untuk hidup di dalam roh. Hiduplah di dalam roh. Tanpa roh kita akan menjadi mainan iblis. Ada dua kondisi. Alkitab mengatakan, Yohanes 6 ayat 63. Yuk kita lihat. Yuk, 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, Alkitab berkata, perkataan-perkataan itulah firman. Bagaimana kita mau hidup dalam roh Tuhan jika kita tidak membaca firman? Ini adalah sebuah kebodohan terbesar. Karena hanya oleh firmanlah yang akan membangkitkan kehidupan dan semua kematian menyingkir. Perkataan-perkataan, oh saudara, itulah sebabnya izinkan saya mungkin mengkoreksi atau saya tidak menghakimi saudara. Tetapi jangan lakukan aktivitas sebelum saudara dan saya baca firman. Oh, kalau dokter mengatakan, Bu, Pak, engkau akan mati kalau engkau tidak minum obat ini. Saudara akan tetap minum obat. Hari ini Tuhan bilang apa? Kamu akan hidup kalau kamu makan firman. Makan firman. Saya gregetan saudara. Saya bilang kepada anak-anak, sudahkah engkau membaca firman? Sadiki lemak. Oh, kasihan kita bilang orang hidup dari firman. Firmanlah yang memberi kita hidup. Kehidupan yang penuh, kehidupan yang berkobar-kobar, kehidupan yang mencintai Tuhan. Hari ini, jemaat Tuhan, apapun kondisimu, apapun aktivitasmu, saudara, Ibu Nina mengatakan dalam khotbah kemarin, Daud, seorang pengembala domba, ketika Isai menyuruh dia untuk melihat kakak-kakaknya, dia punya pekerjaan. Tetapi kecapi tidak pernah lepas dari hidupnya. Sekalipun engkau sibuk, sekalipun engkau ada kerja, jangan lupakan firman. Karena firman itulah dasar daripada segalanya. Firman itulah yang akan menghidupkan. Bahkan ketika firman itu datang dalam hidupmu, Alkitab berkata, bernubuatlah atas tulang-tulang kering. Maka tumbuhlah apa? Daging, urat, darah, syaraf. Maka orang mati itu menjadi hidup kembali. Saya berdoa, semua sel-sel yang mati dalam hidupmu, semua organ-organ tubuh yang terganggu dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa firman, jadilah baik, jadilah sembuh. Sebab perkataan-perkataan yang dikatakan firman adalah roh dan hidup. Saudara, hari-hari ini sangat penting. Kita tidak boleh main-main. Kenapa? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini sangat menentukan. Tanpa firman, Roh Kudus tidak akan bekerja. Dengar baik. Tanpa firman, tidak ada yang namanya dimensi roh. Karena firman yang telah menjadi manusia telah tinggal di antara kita. Injil adalah firman yang adalah kekuatan Allah. Saya berdoa, hisapkan diri saya dan saudara, rendam diri saya dan saudara di dalam apa yang namanya firman. 1 Korintus 15 mengatakan seperti ini. Sebentar. 1 Korintus 15.
ayatnya yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, Alkitab bilang, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, yang dapat binasa apa? Tubuh ini. Yang tidak dapat binasa adalah apa? Firman, roh. Kalau kita terus mengenakan firman, pakai itu firman, kenakan itu firman, Alkitab bilang, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hari ini kita tidak boleh main-main, saudara. Bahkan saya berani berkata, jangan kita makan sesuatu sebelum kita makan firman. Saudara, firman prioritas. Firman nomor 1. Saudara tahu ada seseorang, tadi dalam penyembahan Tuhan ingatkan begini, kamu tahu dengan Yohanes 13 ayatnya yang ke-23. Coba kita lihat. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Yuk kita lihat versi King James. Now there was leaning on Jesus bosom one of his disciple, whom Jesus loved. Ini Yohanes bosom one, satu-satunya murid yang bersandar di dada Yesus. Di perjamuan kudus itu, malam perjamuan semua lagi bersandar di, saudara ya, sandarannya ada seorang pribadi murid yang bersandar di Tuhan Yesus pedada. Itulah adalah murid yang paling dikasihi, yang menangkap detak hati jantung Tuhan. Ini namanya John. Amin. Ya kan, bahasa Inggrisnya bilang apa? John. Nah, Alkitab bilang whom Jesus love, yang sangat Tuhan kasihi. Dan Tuhan bawa Yohanes, saudara, di Pulau Patmos. Dan Tuhan bilang apa kepada Yohanes? Wahyu pasal 10. Kepada orang yang begitu karib, kepada orang yang menjadi sahabat dekat. No, bayangkan bersandar di dada Yesus ini bukan gampang ini. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Ya, ini bersandar. Makanya Petrus bilang begini, John, tanya Akang, apa? Siapa yang akan mengkhianati? Iya kan? Kenapa Petrus tidak tanya sendiri? Karena dia tahu ada seseorang yang bisa meraba hati Tuhan. Namanya John. Amin. Saudara ya? Iya kan? Saudara, Petrus tidak langsung tanya. Tetapi Petrus tanya. Karena Petrus tahu kedekatan Yohanes dengan Tuhan. Begitu dekat. Dan kepada orang yang dekat ini, Tuhan kasih masuk di saudara, Alkitab bilang apa? Boleh. Tadi Wahyu pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-8. Yuk. Ini Yohanes ya. Dan suara yang telah kudengar dari langit, Yohanes dengar dari langit, berkata pula kepada Yohanes, katanya, pergilah, apa? Ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ayat 10. Lalu aku pergi kepada malaikat itu, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ayat 10.
Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Saudara, ini orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tuhan suruh makan firman. So paling dekat, sudah paling karib. Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan bawa dia lebih dalam lagi. Dan Tuhan bilang, John, makan ini gulungan kitab. Berarti bukan cuma satu pasal. Makan, makan. Sudah paling dekat. Ada begitu banyak orang merasa orang dekatnya Tuhan. Sampai-sampai dia sudah tidak makan firman. Itulah sebabnya dia terhenti di apa yang namanya pengalaman, bukan pewahyuan. Yang dia sampaikan memang khotbah, tetapi sesungguhnya bukan pesan Tuhan pada saat itu. Kenapa? Karena orang itu mengandalkan kedekatannya dengan Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini justru sebagai orang dekat, saya dan saudara harus makan firman. Makan firman. Bahkan Tuhan bilang, John, sodeka totong dua, makan jode setengah. Tuhan bilang apa? Makan seluruh kitab ini, John. Ini air zaman. Apa yang engkau lihat hari-hari ini akan terjadi. Akan terjadi, sedang terjadi, sementara terjadi, untuk menggambarkan semua yang akan di bumi ini akan digoncangkan. Bahkan sekali lagi akan digoncangkan hebat, supaya tinggal tetap orang-orang yang tidak tergoncangkan. Ada dua rumah, yang rumah satu langsung tak bongkar habis, yang rumah satu akan tetap kokoh berdiri, yaitu orang yang membaca firman, mendengarkan firman, dan yang melakukannya. Ia akan rumah kokoh ya, yang didirikan di atas batu. Apapun boleh datang, tetapi ia akan tetap kokoh berdiri. Saya berdoa, itulah hidupku dan hidupmu, itulah hidup saya dan saudara. Hari-hari ini hisapkan diri saudara kepada firman. Baca firman, bukan sekadar baca kontidor. Baca firman. Saya bilang kepada anak saya, Kif, Mama, bukan seperti itu caranya, Kif. Kif harus membaca firman Tuhan itu. Perdengarkan di pikiran Kif. Ucapkan di telinga Kif sampai seluruh sel-sel, dan mulai deklarasikan, mulai perkatakan. Dan dia mulai memperkatakan. Aku perkatakan Mazmur 91, aku perkatakan Yesaya 53. Ya, dia perkatakan setiap hari. Saya katakan kepadanya, biarkan seluruh sel dalam tubuh Kif, darah, urat, syaraf mendengarkan. Bahkan iblis mendengar, dan dia tahu bahwa dia harus mundur. Karena ketika firman Allah bekerja, apa yang tidak ada menjadi ada, dan setiap kuasa akan tunduk kepada nama di atas segala nama, yaitu Kristus Sang Firman. Sakitkah engkau hari ini? Deklarasikan firman. Baca firman. Tuhan hanya melatih kita. Jangan bilang begini, virus ada naik, pantas kita soba batuk, pantas ngana soba batuk, pantas si A soba batuk. Tidak, itu hanya sebuah latihan untuk saya dan saudara kembali bangkit, kembali bangkit, kembali bangkit. Ada 10 orang gadis, tasono semua. Sampai tiba-tiba ada suara yang bilang, mempelai datang, song-songlah dia. Semua yang tak tidur, tak bangun. Ada satu suara, itulah suara firman yang akan membangunkan engkau dari petiduranmu yang nyenyak itu. Haleluya, haleluya. Bilang kiri kanan, saudara-saudara, engkau hidup dari firman hari ini. Oh, nabi-nabi besar hidup dari firman. Amin. Saya mau berkata kepada pengusaha-pengusaha yang diberkati dan super sibuk, seperti Daniel. Izinkan firman yang menjadi number one. Dan kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya.
kita lihat buktinya. Sebab apa yang dikatakan firman, ya dan amin. Amin. Saudara, hari-hari ini satu pesan penting. Mungkin saudara berkata, Bu, tidak ada pesan lain, tidak ada. Karena maaf, banyak dari kita tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Saya terus terang saja, banyak dari kita menganggap enteng. Karena apa? Terlalu simpel. Masa cuma dari baca firman mau baik, berkat mau datang? Coba saja. Coba saja. Saya mau katakan kepadamu, coba saja. Dan mari kita lihat hasilnya. Amin. 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 Haleluya. Saudara akan melihat. Saya dan saudara. Makanya hari-hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang tertentu. Tuhan seperti mana begini, kamu tahu. Ada orang-orang tertentu yang mencari-cari alasan untuk jumpa dengan aku. Itulah orang-orang yang jatuh cinta dengan firman-Ku. Orang kalau jatuh cinta, dia mau cari-cari alasan mau baku apa. Lihat Esther, waktu menghadap raja, ya kan? Setengah kerajaan kuberikan kepadamu, berani dah Papa Eka. Eka bilang, amin. Sekarang jo raja, setengah kerajaan 127 provinsi, 100 bukan provinsi, daerah. Dikuasai oleh seorang raja yang namanya Ahasveros. Seorang raja yang ketika dia angkat tangan, semua keadaan baik, dia turun tangan, kepala bisa hilang. Itu Ahasveros. Ketika dia tanda tangan, Wasti bisa duduk di situ. Dan ketika dia tanda tangan pecat, dipecat. Seorang raja yang memiliki kuasa dan otoritas. Dan sekali dia berkata-kata, Anda bisa jadi kaya dan Anda bisa jadi miskin. Itulah Raja Ahasveros. Oh saudara, makanya kedudukannya the king. Kita punya Tuhan yang sekali dia bicara bisa mengangkat raja, sekali dia bicara bisa menurunkan raja. Sekali dia raja, orang dia berkata orang bisa hidup, dan sekali dia bicara orang bisa mati. Kita sedang berhadapan dengan the king of king. Saudara, dan hari itu Esther bilang begini, Raja, datanglah ke perjamuan yang akan aku adakan. Betul? Nanti di sana akan aku ceritakan. Wih, raja bilang oke. Raja datang, Esther berhasil mengundang sang raja masuk ke rumahnya. Inilah yang namanya surga menyentuh bumi. Sampai di sana, wah raja sangat senang. Esther mengadakan perjamuan, disajikan anggur. Kenapa? Karena sesungguhnya Esther sangat tertarik kepada raja. So 30 hari raja tidak panggil-panggil. Esther sangat rindu dengan raja. Mungkin ketika raja makan-makan dia kurang pandang-pandang Pak Raja. Dia kurang lihat-lihat, aduh bukan main raja. Ya, kong raja bilang, Esther, setengah kerajaan ku berikan kepadamu. Raja, boleh datang le besok? Kenapa? Karena dia ingin jumpa, dan jumpa. Dia cari-cari alasan supaya apa? Dia berjumpa dengan sang raja. Biarnya ada alasan dia mau backing. Saudara lihat Abraham. Ketika Tuhan datang bersama dengan 2 malaikat bertamu, Abraham kasih makan apa? Seekor lembu gemukan. Saudara, kalau potong ayam, talebele for 3 orang. Ini potong lembu. 100 orang boleh memakan, ini cuma 3 orang. Dia potong anak lembu gemukan. Dia sajikan apa? Roti. Saya pernah tanya ke pendeta James, kira-kira kalau 3 karung baking berapa banyak roti? Bukan belah, banyak sekali. 3 karung for 3 orang. Kenapa? Abraham cari-cari alasan supaya Tuhan lama-lama di situ. Bayangkan toh, Abraham sokase ini 500 biapong. Tuhan makan 1. Tuhan semua pikir Abraham ini cuma saya melebihkan, tapi saya pikir masuk akal. Ya, Abraham bilang, Tuhan, masa 500 biapong Tuhan cuma mau makan 1, tambah lagi kuat.
Oh iya, akibatnya lebih hari lebih lama. Dia cari-cari alasan supaya Tuhannya tidak cepat pulang. Dia rindu bertemu dengan Tuhan. Begitulah Maria, so perjamuan, Lazarus so makan, Marta so makan, habis. Begitu habis kan Tuhan Yesus sama pulang. Marta bagaimana dia bicara supaya itu? Oh ada minyak wangi, ada minyak wangi, ada minyak anarwastu. Oh dia tuang. Tuhan Yesus tidak jadi pergi. Kenapa? Orang ini cari-cari alasan supaya bisa jumpa dengan Tuhan. Kenapa? Cinta. Kidung Agung 6 ayat 12. Mungkin ini perenungan yang sederhana, tapi Tuhan menaruh dengan kuat. Yuk kita baca. Tak sadar diri aku. Wish. Mempelai laki-laki, apa judulnya? Memuji mempelai perempuan. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Oh saudara, Rikinya sadar diri. Orang kalau jatuh cinta, nyandak sadar diri. Betul? Bilang kiri kanan, pernah rasa? Oh, ini makanya inilah kitab puisi Kidung Agung. Iya kan? Cari-cari alasan. Kekasih perumah ada di say pompa bensin. Situ. Hari-hari mau pergi di Bitung, dia baputar begini. Mau lihat jo kekasih, DP kekasih pe papa di muka dia sesenyum-senyum. Ya, di pertama bilang siapa nggak tahu. So keluar tuh cewek, belum. Siapa nggak senyum-senyum? DP papa. Dia balik ulang. Keluar Kinoi itu anjing. I love you, I love you. Kenapa? DP anjing. DP anjing dan DP papa sobeking senang. Itu tuh orang jatuh cintanya tidak sadar diri. Makanya mau bilang akan pak orang jatuh cinta percuma. Haleluya. Dia akan cari-cari alasan supaya bisa jumpa. Ya kan? Saya sudah pernah cerita Pak Gembala begitu dulu pikir. Tapi omak saya, mohon. So jam 10 kok, orang kok besok mau. Oh iya permisi dong omak. Hidup setengah jam balik. Kenapa mon? Dompet data tinggal di kamar mandi. Kita bilang oh so sengaja ini. Di mana hartamu berada di situ. Dong apa dompet dan doi so saya tinggal situ. Sengaja cari-cari alasan. Untuk apa? Jumpa dengan face to face. Makanya dia bilang, mengapa engkau tidak takut mengetahui hambaku Musa? Yang orang yang berjumpa muka dengan aku. Kenapa? Sekarang lain. Banyak orang cari-cari alasan ketika mau jumpa dengan Tuhan. Oh kita kok sibuk. Oh kita kok ini. Oh kita kok apa. Kenapa? Sudah tidak ada rasa cinta. Betul tak? Amin Pak Isa? Iya. Semua orang merasakan. Mungkin ini perumpamaan yang sederhana. Tapi saudara lihat. Saya bilang begini, bukan main ini. Kidung Agung. Ini mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saling memuji. Segala bunga di sini. Iya kan? Saudara baca ada bunga. Apa ini? Bunga lili, bunga bakung. Segala pohon ada. Pohon korma. Saudara ya, engkaulah marigold. Kekasihku. Ya, mungkin di sini ada nyong-nyong bilang ke engkau seperti marigold. Hati-hati saudara. Marigold. Bahasa Bitung bilang bunga tai ayam. Ya. Mar DP bahasa Inggris bilang marigold. DP bahasa asli tai ayam. Iya, engkaulah bunga lili, bunga bakung, saron. Mawar saron, mawar marendak baduri. Kidung Agung 2 ayat 2 versi The Message bilang, di depan
Di place. Kiapa ini mawar saron ndak baduri? Karena terlalu dalam. Kidung Agung 2 ayat 2. The message. Oh, ayat 1. Ayat 1. Anak saya membagikan kepada saya. Kidung Agung 2 ayat 1. The message ini. The plain of Sharon, a lotus blossom from the valley pools. Coba lihat the message. Dia berada pantas. Ya, dia berada di apa ini? Dia berada di the message, the message. Dia tidak berduri karena dia berada dalam kedalaman. Orang yang tidak ada duri kepahitan, duri kemarahan, karena dia sudah semakin dalam dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kenapa dia begitu dalam dengan Tuhan? Ada kisah situ? Oh, amplified Bible, sorry. Amplified. Ini anak saya berikan sebagai hadiah di ulang tahun saya. Amplified Bible. Alkitab mengatakan the place. Itulah sebabnya hari-hari ini, apakah saya dan saudara, ya ini dia. I am the rose of Sharon. Mawar Saron. The lily of the valley. Lili kota itu tuh bunga bakong. That grow in the deep places. Saudara, aku adalah mawar Saron. Bunga bakung di lembah yang tumbuh di tempat yang dalam. Deep call unto deep. Pantas mawar Saron tidak berduri. Tidak ada duri di hatinya. Tidak ada sesuatu yang jahat di hatinya. Kenapa? Karena dia ditempa, tumbuh di dalam kedalaman. Saudara, hari-hari ini, apakah saya dan saudara masih mencari-cari alasan untuk jumpa dengan Tuhan? Ataukah kita sebaliknya cari-cari alasan supaya tidak mau berjumpa dengan Tuhan? Tuhan akan mencari orang-orang yang hatinya masih mencari-cari alasan supaya jumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, makanya Daniel biar sibuk 1 hari 3 kali, biar ada peraturan. Nyandak pusing dia. Malah peraturan siapa yang berdoa dalam 30 hari ini mau mati. Nyanda dia malah lebih naik. Kenapa? Karena kerinduannya akan Tuhan. Hatinya yang begitu berkobar-kobar tidak bisa menahan dia untuk apa? Berjumpa. Kalau hari-hari ini sudah tidak ada kerinduan dalam hati kita jumpa dengan Tuhan, itu sebuah pertanyaan besar. Inilah waktunya kembali. Inilah waktunya datang. Inilah waktunya. Tuhan bilang apa? Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Saudara, hal yang kedua, mari kita lihat. 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-46, ayatnya yang ke-45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kenapa Daud pakai nama Tuhan semesta alam? 2 Samuel 6 ayat 2. Daud bilang, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. 2 Samuel 6. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Makanya ketika Daud mendatangi Goliat, dia bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena Alkitab berkata yang disebut nama Tuhan semesta alam adalah apa? Tabut Tuhan, yaitu apa? Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Ada kata throne,
lingkaran dalam. Malaikat penyembah yang dilihat oleh Yehezkiel. Dari kita baca dari minggu lalu, Yehezkiel, Lucifer adalah saudara malaikat yang berada di gunung di mana para kerub ada. Saudara, hari itu Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam yang kau tantang itu. Pribadi ini adalah pribadi yang bertahta. Mazmur 99 ayat 1. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi pun goyang. Ayatnya yang kelima, saya potong kemudian ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah dia. 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Yehezkiel pasal 10. Ayatnya yang pertama. Yehezkiel pasal 10 ayat pertama. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lasurit yang kelihatannya. Kemudian ayatnya saya potong, karena saudara baca di setiap ayat ini ada kata kerub. Saudara, dan Alkitab berkata, ayat 18, 19, 20. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Terus, dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan pada waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tahta, roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel sedang berada di atas mereka. Kemudian saudara, ayat 20. Itulah makhluk-makhluk yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar, dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Saudara, dia berkata, demi nama Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan mengendari kerub, sujudlah menyembah. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Di sini dia melihat, dia bilang begini, Goliat, ngana salah tantang, ngana salah lawan. Karena pada saat dia berkata seperti itu, hari itu Alkitab mengatakan, Mazmur pasalnya yang ke-18. Alkitab bilang seperti ini. Di dalam Mazmur 18 ayat 11 dan ayat 5 dan 6. Ia mengendarai, ayat 10. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ayat 11, lanjut. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya, menjadi persembunyian, ia menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. Kemudian ayatnya yang ke-17. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Saudara bayangkan, saudara, Tuhan datang. Saudara, hari itu ketika Daud bilang begini, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara tahu, para kerub di atas ada kemuliaan Allah Israel sedang berada di atas saudara Efes Damim. Sedang berada di atas. Dan saudara tahu, dengan batu itu maka jatuhlah seorang Goliat. Kenapa? Kerub, ada sayap-sayap kerub ini noto 4 wajah. Sayapnya seperti deru air terjun. Kenapa? Saya merasa bahwa hari-hari ini yang akan mengalahkan Goliat, saudara, adalah orang-orang yang memiliki sayap penyembahan. Karena kerub bicara penyembahan. Kerub bicara penyembahan. Semakin keras, Alkitab mengatakan di dalam Yehezkiel pasalnya yang pertama. Yuk kita lihat. Yehezkiel pasalnya yang pertama, ayat 24. Saudara lihat. Kalau mereka berjalan, nih
Ini kerup-kerup ini. Aku mendengar suara sayapnya seperti air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Saudara tahu, inilah ya saudara, para malaikat yang ada di sekitar tahta. Makanya dikatakan Tuhan bertahta di atas kerubim, the throne. Hari-hari ini sayap penyembahan akan dikibarkan semakin kuat. Oh, sayap penyembahan akan 2 kali lipat, bahkan 7 kali lipat ganda. Hanya orang-orang, hanya gereja yang ada sayap penyembahan yang besar, yang terus apa? Dikibarkan, dikibarkan, dikibarkan. Itulah sebabnya Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam yang kau tantang itu. Saya berdoa, jangan tinggalkan penyembahan. Jangan tinggalkan penyembahan. Goliat mengintimidasimu. Saudara, hantam dengan penyembahan. Hantam. Alkitab berkata di atas tumpuan kakinya, aku sujud menyembah. Tuhan adalah Raja. Tuhan bertahta. Saudara tahu ketika Asyur 185.000. Saudara, musuh datang. Apa yang Hizkia katakan? Yesaya 36 kalau tidak salah. Yesaya 36 sebentar saya lihat. Yesaya 36 ayatnya yang ke 16. Ayat 14. Hizkia, beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Maksudnya dari tangan Raja Asyur. 15. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap pada Tuhan, dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Ya saudara, Raja Asyur Niniwe kejam sekali. Ayat 16. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon arennya serta minum dari sumurnya. Dia bilang, menyerah aja ngoni, ndak guna ngoni melawang pak kita. Ya, ayat 17. Nah saudara, kemudian apa yang Hizkia lakukan? Ayat 14. Yesaya 37 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian Hizkia dia bawa itu surat. Dia taruh surat ancaman itu, kemudian dia menyembah Tuhan. Dia berkata, Tuhan di atas kerubim yang pernah menolong Daud dari ancaman Goliat. Musuh sudah di depan mata. Berapa banyak itu musuh? 185.000. Tidak mungkin dikalahkan, tetapi belum masuk. Sudah mengirimkan ancaman sama seperti Goliat. Hari itu dia menyembah. Dia berkata, Tuhan, Engkau bertahta. Hari itu saudara ada kata the throne. Tuhan akan mencari orang-orang yang hari-hari ini terhubung dengan tahta Tuhan. Apakah saudara adalah orang yang terhubung dengan tahta? Apakah saya dan saudara seperti Yesaya? I see the Lord. Tuhan duduk high and lift it up. Tuhan duduk di atas tahta, ya ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan hari itu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, ada orang-orang, ada para raja, termasuk Raja Hizkia, termasuk Raja Raud, adalah pribadi-pribadi yang terhubung dengan ruang tahta. Mereka masuk karena di tahta itu ada apa kata firman Allah? Ruang Maha Kudus itu ada apa? Ada pertolongan, ada kasih karunia. Hari-hari ini jangan putuskan semua signal. Saya katakan, saudara, saya kutip dari seorang hamba Tuhan, Nona Bahasa, bilang apa? Jangan LDR, jangan cinta jarak jauh.
Ya saudara, hubungkan diri saudara dengan apa? Tahta Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus di hadapan tahta dengan apa? Darah anak domba Allah. Akses sedang dibuka. Ayo jemaat, hubungkan diri saudara dan saya dengan tahta Tuhan. Bagaimana caranya? Masuk dalam penyembahan, masuk dalam penyembahan, masuk dalam penyembahan. Alkitab berkata, ya Tuhan semesta alam. Ada kata apa di sini? Tahta. Tron. Ya saudara, yang bertahta di atas kerubim. Lalu ini waktu doa 2 minggu lalu ini yang Tuhan taruh. Tiba-tiba lewat Yesaya bin Amos, Tuhan bilang apa? Ayat 35. Dan baca, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan memagari? Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. 37. Lanjut. Sebab itu berangkatlah Sanherib, DP nama kota Sanherib, Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe, ayat 38. Pada satu kali ketika ia sujud menyembah di kuil Nisrot Allahnya, maka Adrammelek Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai pada benteng Tuhan dusuh. Iya kan? 185 Tuhan memagari kota itu. Karena ada sayap-sayap penyembahan yang terus naik. Karena ada orang-orang yang terhubung dengan tahta dan sujud menyembah di atas tahta itu. Dan aku akan memagari kota Bitung karena Tuhan. Oleh karena Tuhan sendiri dan oleh karena ada perjanjian Daud dalam hidup kita, yaitu perjanjian pujian penyembahan. Pondok Daud telah didirikan, yaitu apa? Menara doa yang terus berdoa, berdoa dan berdoa. Maka pagi-pagi keluarlah malaikat Tuhan. Keesokan harinya 37, saya suka baca ayat ini. Saya deklarasikan saudara, 36. Keluarlah malaikat Tuhan atas kota Bitung, lalu dibunuhlahnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Semua virus Omikron, semua roh ketakutan, semua roh intimidasi yang berusaha memojokkan, menganiaya anak-anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dihancurkan, mati dalam nama Yesus. Demikianlah ketika Tuhan melepaskan firman Tuhan ini, ketika Tuhan memberikannya sebagai pewahyuan pada doa puasa Esther, aku lepaskan ini menjadi suara Tuhan atas Kingdom Vision, bahwa janganlah takut. Raja Asyur, Raja Filistin, Goliat itu ditundukkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan dusuh sampai pada benteng. Itulah the power of worship. Oh saudara, kekuasaan Tuhan sedang dinyatakan di tengah-tengah kita. Saya berdoa dalam puasa Esther kemarin, Tuhan bilang pelajari namaku. Saya berpikir nama apa Tuhan? Saya terus berdoa, kepadaku telah dikaruniakan nama di atas segala nama. Ternyata yang Tuhan maksudkan adalah tentang nama Tuhan semesta alam. Saya berdoa dan Tuhan memberikan firman ini pada subuh. Pada tengah malam, saudara menjelang subuh, Tuhan memberikan firman ini. Selama sayap penyembahan dikibarkan dengan kuat, aku akan memagari kota ini.
Aku akan memagari keluargamu. Oh Tuhan akan memagari engkau. Sebagaimana ada perjanjian darah. Kita, saya dan saudara dibeli oleh darah Yesus Kristus. Dan ketika darah itu disapukan di ambang pintu rumah orang percaya, maut tidak boleh masuk. Maut tidak bisa masuk. Kenapa? Ada perjanjian darah Yesus Kristus dalam hidupku dan hidup. Hari ini saya berdoa, saudara, selama beberapa hari ke depan. Kenapa? Tuhan, ini kan Tuhan sudah disepelekan menurut saya. So 40 hari ini gue lihat. Bicara terus. Pagi sore, sore pagi. Ya, ya saudara, Alkitab bilang apa? Saudara, berapa kali? 1 Samuel 17 ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari. Ya kan? Sudah 40 hari. Hari ke-40. Saudara, Tuhan membiarkan dirinya disepelekan. Tuhan seakan diam, tapi sebenarnya tidak. 40 hari adalah masa Daud mempersiapkan diri. 40 hari adalah masa Daud. 40 hari Isai bilang antar ini. Kenapa? 40 hari. Hari ke-40 adalah hari di mana Daud keluar. Apa yang sebenarnya yang Daud lakukan sehari-hari? Saudara, saya tidak menafsirkan, tapi ini yang Tuhan tunjukkan. 1 Samuel 18 ayat 10. Yuk kita baca. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedangkan Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Inilah kehidupan Daud sehari-hari. Main kecapi. 40 hari. Daud tenggelamkan hidupnya di dalam penyembahan. 40 hari. Daud tenggelamkan hidupnya di dalam roh tadi firman. Hari ini kita belum sampai hari ke-8. Tapi kita akan lanjutkan selama 40 hari ke depan. 40 hari ke depan sesuai dengan firman Tuhan. 40 hari ke depan adalah masanya bagi saya dan saudara. Untuk apa? Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Ini hari yang ke-6 kalau tidak salah. 7. 6 atau 7. Kita akan selesaikan terus sehari-hari. Ya saudara, Alkitab berkata, jangan berdiri di kumpulan pencemooh. Jangan berjalan dengan orang yang berdosa. Jangan apa? Berdiri di hadapan orang-orang fasik. Berdiri, berjalan, apa lagi? Duduk, berdiri, berjalan. Itu dilakukan orang sehari-hari. Betul, Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1, coba kita lihat. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berjalan, berdiri, duduk. Itu aktivitas orang sehari-hari. Siapa di sini satu hari ininya duduk? Sekarang saja sudah duduk. Siapa yang tidak berdiri? Siapa yang tidak berjalan? Berarti ini adalah hidup sehari-hari. Ya kan? Tuhan meminta kepada saya dan saudara, hati-hatilah dengan hidup kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan sehari-hari? Aktivitas kita sehari-hari ini apa? Ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, balik ayat 1. Apa yang kita lakukan sehari-hari? Duduk-duduk, mencemooh, stop. Amin. Bajalang. Ya saudara, menurut nasihat orang fasik,
melakukan hal-hal, potong semua itu. Potong semua itu. Tuhan minta hidup sehari-hari kita ini adalah hidup yang merenungkan firman. Ini sangat penting. Kalau kita tidak latih hari demi hari, kita akan kalah. Amin. Disiplinkan anak-anak muda. Jangan tidur amper pagi, bangun amper siang. Bangun sore karena tidur tengah malam. Sampai pagi, kenapa? Bagem. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kelelawar. Alkitab berkata ada roh kelelawar. Bahasa Inggris bilang paniki. Iya toh? Begadang di jalan. Disiplinkan hidup kita sehari-hari supaya kita punya cukup energi. Untuk apa? Saudara merenungkan firman. Jangan kita jalan sana, jalan sini, lari sana, lari sini. Dan akhirnya ketika baca firman, solalah. Kita bisa ukur kemampuan tubuh kita. Dan atur manage sebaik mungkin. Supaya hidup kita sehari-hari memperkenan hati Tuhan. Karena setiap hari Tuhan akan izinkan untuk melatih kita. Kita akan berhadapan dengan yang namanya medan peperangan. Saudara, perhatikan dengan baik. Hari-hari ini sangat menentukan. Saya berdoa bahwa sehari-hari kita, ya saudara, stop jomo pi baba cerita. Apalagi cerita-ceritanya tidak perlu. Hiduplah oleh roh. Galatia pasal 5 bilang begini. Ayat terakhir. Ayat 18 kalau tak salah. Galatia 5 ayat 18. Alkitab bilang, saudara, adalah berbahaya jika ayat 16. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena roh Tuhanlah yang membuat Daud berkuasa. Jangan ikuti keinginan daging. Ayat selanjutnya 17. Sebab keinginan daging akan berlawanan dengan keinginan roh. Daging punya keinginan, roh punya keinginan. Ini lihat dari ayat ini. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada begitu banyak orang yang merasa cinta Tuhan, tetapi tidak hidup dalam roh. Itulah sebabnya ada dua jenis gereja hari-hari ini. Gereja roh atau gereja daging. Ada dua macam hari-hari ini. Makanya Tuhan bilang kepada Laodikia, hai jemaat Laodikia, bertobatlah. Karena engkau sekarang adalah gereja yang telah berjalan dalam kedagingan. Engkau tidak lagi berjalan di dalam roh. Kenapa? Ada dua gereja. Dan ini akan dibuktikan bahwa gereja daging akan hidup di gereja, menyembah yang namanya Tuhan, memuliakan yang namanya Tuhan, tapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Tapi masih disebut gereja. Tapi ada gereja yang akan mengalahkan maut, berhadapan dengan naga itu. Gereja itu bermahkotakan 12 bintang. Bulan ada di bawah kakinya, menandakan bahwa ini gereja yang bergerak dalam kekudusan, gereja yang bergerak dalam roh Tuhan, gereja yang hidup dari suara Tuhan. Ini dua gereja, yang satu akan tetap bernama gereja, tetapi hidup di bawah kuasa daging, tetap melakukan dosa. Mereka suka Tuhan, tetapi mereka juga suka dunia. Mereka katanya
hormat kepada Tuhan. Tetapi percabulan jalan terus, kenajisan backing terus, dosa nih mau bertobat. Dan itulah jemaat gereja daging. Tapi ada satu gereja yang Tuhan bilang, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ada gereja Saul, maaf. Dan ada gereja Daud. Gereja Saul, saudara tahu? Sejak roh Tuhan undur daripada Saul, Saul masih jadi raja kok. Bukan Saul langsung turun tahta ada besok, enggak. Saul masih memerintah kira-kira 18 tahun dari sejak undurnya roh itu. 18 tahun kemudian atau 20 tahun, Saul memerintah dengan yang namanya kekuatan sendiri dan kedagingan. Dan Tuhan izinkan. Jangan terkejut. Hari-hari ini akan ada 2 blok. Ada gereja roh, ada gereja daging. Ada gereja yang takut Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi ada gereja yang memuliakan Tuhan cuma di bibir. Dan akan eksis untuk sementara waktu. Tapi tidak memiliki kuasa dan otoritas untuk menaklukkan kekuatan musuh, untuk menginjak ular dan kalajengking. Mereka akan tetap menjadi gereja yang mendua hati, ya, yang terombang-ambing dalam hidupnya. Karena Tuhan mereka suka, daging mereka suka, Tuhan mereka cinta, tetapi percabulan mereka oke. Itulah gereja 5 gadis bodoh. Itulah gereja yang akan tertinggal di akhir zaman. Jemaat Tuhan, saya dan saudara, berhati-hatilah. Bahkan saya pernah bilang kepada seseorang di tempat ini. Saya bilang kepada El, jika satu saat saya mengajarkan dan memanggil engkau di luar apa yang namanya firman, jangan engkau turuti. Jika satu saat aku mengajari engkau membelakangi Tuhan dan cinta akan dunia ini, jangan engkau ikuti. Karena aku telah berjalan di dalam yang namanya kedagingan, kemanusiawian, dan keduniawian. Engkau ingat pesan ini. Jangan merasa diri kuat. Hisapkan diri saya dan saudara kepada firman yang hidup itu. Itulah sebabnya Tuhan bawa Yohanes. Yohanes, engkau pernah menyandarkan kepalamu di dadaku. Tapi itu belum cukup. Engkau harus makan firman dan hidup dari firman. Engkau harus aku bawa masuk dalam deep worship. Karena engkau akan menghadapi situasi-situasi yang tidak terkira. Tetapi situasi-situasi itu tidak akan memojokkanmu. Sebaliknya, aku akan buat kemenangan besar menjadi bagianmu. Karena semua saudara ingat, yang ada di dunia ini dikendalikan oleh the King of the Throne. Satu pribadi yang duduk di atas tahta. Dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Semua meterai, semua sangkakala, semua saudara tulah yang terjadi di muka bumi ini, jangan takut. Karena dia adalah yang Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan yang menjamin hidupku, hidupmu dari awal sampai akhir. Engkau dan saya harus terus menyembah dia. Hari-hari ini, apakah engkau, bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Apakah engkau berada di persimpangan itu? Berada yang namanya gereja. Engkau rajin melayani. Engkau rajin mau datang doa malam. Tetapi engkau hidup dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Bertobatlah. Karena inilah waktunya. Kesempatan Tuhan masih buka. Tuhan akan tarik hamba-hambanya kembali. Ada sebuah perjumpaan ilahi. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada hamba-hamba Tuhan untuk berbalik. Untuk berbalik. Saya berdoa kesempatan yang Tuhan buka bagi Yesaya yang najis bibir itu untuk mengalami perjumpaan
perjumpaan dengan Tuhan, saya berdoa kesempatan yang sama Tuhan buka bagi saya dan saudara. Ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk. Tinggalkan semua beban yang merintangi. Hisapkan diri saudara kepada gereja Daud, yaitu gereja yang hidup oleh roh. Jangan hidup oleh daging. Jangan hidup dalam perselisihan, iri hati, permusuhan, percederaan. Maaf, Alkitab sendiri mengatakan orang yang hidup di dalamnya satu saat tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang itu akan kaget karena dia rajin menyembah. Bahkan mungkin dia baca Alkitab, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman Allah. Dia hidup dalam kebencian, dendam yang begitu dalam. Ketika dia tutup mata atau mengairi hidupnya, dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Oleh sebab itu, saya dan saudara hari ini lekas balik. Lekas balik. Lekas balik. Saya dan saudara masuk lebih dalam pujian, penyembahan, dalam firman. 40 hari ke depan adalah masa the moment of the truth. Momen kebenaran adalah momen kairos Tuhan. Engkau akan berdoa dan sementara engkau berdoa, engkau akan merasakan jamahan Tuhan yang begitu kuat di dalam doamu. Ada aliran-aliran air hidup ada di dalam rohmu. Ketika engkau bersyafaat, oh, atmosfer ilahi mulai terbentuk. Awan kemuliaan Tuhan mulai ada di dalam rumah tanggamu, mulai ada di dalam gerejamu, mulai ada dalam kotamu. Ketika engkau terus berdoa, dan mengganti dari bahasa roh kepada bahasa firman. Aku berdoa bahwa kami hidup karena percaya. Aku berdoa Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Maka aku perkatakan semua yang sakit di Kingdom Vision, teman-temanku, keluargaku menjadi sembuh. Saudara balik lagi doa dalam roh. Dan Tuhan mulai mengingatkan firman, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aku berdoa semua aliran-aliran pujian penyembahan yang tersumbat hari ini dibuka kembali, dibuka kembali, dibuka kembali. Dan saudara balik lagi ke roh. Saudara tidak akan pernah sama. Ada sebuah perjumpaan. Semua yang suam, semua roh kesemua sudah berakhir. Sudah berakhir. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sembah Tuhan.